Halo Konco Kunyah, balik lagi bersama aku Mbok Kunyah, Kunyah terus. Minggu lalu kita udah bahas bahan-bahan makanan paling mahal dari peringkat 25 sampai 11. Minggu ini kita akan lanjutin peringkat 10 sampai peringkat 1. Oke? Are you ready? Let's get to it. Peringkat 10 kita ada Matsutake mushroom atau jamur Matsutake. Dengan harga per kilonya langsung melonjak hampir hampir 1,5 kali lipat, 2.438 per kilo. Wow. Tapi sebenarnya zaman-zaman dulu harga jamur ini biasa-biasa aja, nggak semahal itu. Tapi karena sekarang jamur ini sudah dibilang adalah jamur langka, bahkan hampir punah. Jadi harganya langsung meroket seiring dengan kelangkaan dari jamur ini. Ho ho, ayam cemani atau dikenalnya dengan black chicken. Kalau ayam cemani ini aku yakin banget dari Indonesia. Bahkan dia cuma ada di Pulau Jawa. Jadi ayam ini, ayam tipe cemani ini, ayamnya itu benar-benar hitam total. Semua hitam dari ujung kukunya sampai di cengernya itu dia semua hitam. Bahkan katanya darahnya pun itu lebih gelap daripada darah ayam-ayam biasa. Nyaris kehitam-hitaman gitu. Harganya super mahal ya. 2.483 per kilo. Oke. Tapi buat apa sih ayam cemani ini? Ayam cemani ini sebenarnya buat dimakan juga bisa sih, cuman bukan itu utamanya. Dan dia juga bukan untuk obat. Tapi nih, ayam cemani ini biasanya dipakai untuk ritual. Jadi misalnya ada pembangunan jalan atau pembangunan gedung. Nah, ayam ini dipakai untuk sebagai kurban ritual biar pembangunannya itu lancar. Kayak gitu. Jadi fungsinya adalah untuk ritual. Aku rasa kemahalannya itu sebenarnya nggak terkait dengan ritualnya, tapi kelangkaannya karena ayam cemani ini sangat langka dan pastinya sangat sulit dikembangbiakkan. Jadinya jumlahnya memang terbatas. Gitu. Peringkat ke-8 ada black truffle. Disebut juga dengan Perigord truffle. Kenapa? Karena dia ditemukan di Perigord. Perigord itu adalah salah satu wilayah di bagian Perancis. Nah, rasa dari black truffle ini katanya enak banget dan cuma bisa dikalahkan oleh truffle putih. Selain rasanya yang dikalahkan dengan truffle putih, harganya juga dikalahkan oleh truffle putih. Harga black truffle ini sudah $2.500 loh per kilo. Jadi kebayang kalau white truffle berapa? Nanti kita lihat ya. Spoiler alert nih. Nah, anyway, sekarang black truffle ini banyak diproduksi di Australia. Anehnya, padahal dia ditemukannya di Prancis. Dengar-dengar sih, bahannya tetap mostly dari Prancis. Aku nggak tahu kenapa ya, kok aneh juga. Aku nggak tahu sih, cuma dengar-dengar aja. Oke. Peringkat berikutnya adalah saffron. Saffron ini mungkin adalah bumbu masakan yang paling mahal di dunia sih, bumbu masakan. Tapi memang wajar sih kenapa mahal, karena pertama, masa berbunga dari bunganya saffron ini cuma 1 minggu aja. Dan dia cuma bisa dipetik pakai tangan. Udah cuma 1 minggu, dipetik pakai tangan. Nah, saffron sendiri kan bumbu, ya kan? Dari biji-biji bunganya itu. Saffron sendiri banyak sekali dipakai untuk bahan-bahan masakan di daerah India atau Afrika. Indonesia kayaknya jarang deh kalau untuk saffron. Tahu nggak bahwa 1 kilo
Saffron itu dihasilkan dari 300.000 bunga saffron. Sehingga ya emang pantas kalau harganya adalah sampai 7.500 per kilonya. Karena emang membutuhkan 300.000 bunga, nggak sedikit ya. Itulah kenapa saffron itu mahal banget. Next adalah blue tuna. Sebenarnya harga fantastis itu di atas itu yaitu $9.753 per kilo itu bukan harga pasarannya, tapi itu adalah harga lelang. Jadi di Jepang itu pernah ada lelang terhadap satu ekor tuna yang gede banget, blue tuna yang gede banget. Dia punya berat sekitar 200 kilo. Nah, pemenang dari lelang itu adalah seorang pengusaha restoran sushi di Jepang. Dan dia membelinya dengan harga $3,4 juta. Dan itu dari $3,4 juta itu 200 kilo lebih, maka kalau dibagi harganya sampai segitu $9.753 per kilonya. Oh, gitu. Oke, berikutnya adalah swiftlet nest atau sarang burung walet. Sarang burung walet ini memang udah mahal di Indonesia. Tapi aku nggak nyangka harganya bisa segitu mahalnya. Yaitu $11.063 per kilo. Itu mahal banget. Nah, burung walet atau disebut juga dengan burung layang-layang itu memang membuat sarangnya itu dari air liur. Dan yang buat sarangnya itu adalah si pejantannya. Si burung walet laki-lakinya itu. Jadi dia membuat sarang buat dia dan keluarganya. Itu kira-kira untuk buat sarang itu dia harus berliur sebanyak atau selama 2 bulan. Jadi memang lama banget. Sarang burung walet ini biasanya dibuat sup, teman-teman, kalau di Cina. Kalau di Indonesia kayaknya dibuat minuman ini enggak sih ya? Minuman dingin gitu ya, kalau nggak salah. Nah, harga segitu itu untuk sarang burung walet yang warnanya merah kayak gini. Tapi sebenarnya sarang burung walet ada beberapa macam. Yang warnanya putih atau kuning, itu harganya mungkin cuma sekitar 5.000 sampai $6.000 per kilonya. Cuman, kenapa bisa segitu mahal? Karena sebenarnya lebih ke arah proses pengambilannya sih, terutama ini untuk sarang burung walet yang liar ya, yang bukan diternakan. Jadi burung-burung walet itu kalau yang liar dia itu akan membuat sarangnya di gua-gua yang cukup tinggi gitu. Sehingga mengambilnya pun cukup beresiko. Itulah kenapa harganya cukup fantastik. Meskipun yang putih untuk $5.000 itu juga udah cukup mahal, bukan? Apalagi yang merah ini sampai 11.000 lebih. Oh. Berikutnya adalah glass eel. Belut mah kalau di Indonesia murah tuh. Tapi kan bukan belut transparan kayak gini. Nah, belut ini namanya glass eel atau belut transparan atau disebut juga dengan elver. Nah, cuman ada di Jepang. Di Jepang sendiri, belut sendiri unagi itu udah mahal. Apalagi kalau belutnya belut transparan ini. Atau si elver ini. Nah, belut ini dimakan itu di hari-hari khusus di Jepang. Kira-kira di antara bulan Juli atau Agustus gitu. Nah, pada saat-saat itulah harga belut transparan atau elver ini yang kemudian melonjak. Oh ya, jangan makan belut mentah ya, karena ternyata darahnya si belut itu mengandung toksik yang bisa membunuh manusia apabila kita ternyata terkena walaupun cuma sedikit aja. So, mendingan dimasak deh. Oke. Berikutnya adalah gold leaf. Dengan harga $36.576.
per kilo. Oh, kenapa mahal banget? Ya wajar sih. Karena satu, pertama, ya memang dia terbuat dari gold, biasanya emas 23 karat. Dan dia edible ya, bisa dimakan. Yang kedua adalah karena sebenarnya untuk dapatkan 1 kilo gold leaf itu bakalan banyak banget gitu. Karena kan eh, satu lembar gold leaf ini ringan banget gitu, mungkin nggak sampai 1 gram. Jadi kalau mau katakanlah kalau kita punya 1 kilo gold leaf ini mungkin bisa menuin satu rumah kali gitu. Jadi memang ini banget apa namanya eh, wajar kalau kalau semahal itu. Oke, gold leaf ini kalau nggak salah peringkat ketiga teman-teman. Berarti kita udah masuk top 3, $36.000. Oh, next. Peringkat kedua adalah Almes Caviar. Caviar sendiri adalah telur ikan. Almes Caviar itu disebut juga dengan White Pearl Albino. Adalah telur dari ikan beluga sturgeon yang albino. Sudah ikan beluga sturgeon itu udah langka, yang albino lebih langka lagi. Nah, ikan ini hanya bisa ditemukan di Caspian dan Laut Hitam atau Black Sea. Kalau yang harga kaviar dari ikan beluga yang biasa-biasa aja, itu cuman $3.800. Tapi kalau yang albino ini 10 kali lipat, 38.000. Oh, wow. Per kilonya ya. Oke, kita udah sampai ke yang peringkat pertama. Can you guess it? Udah di spoiler tadi. Iya, benar banget. Peringkat pertama adalah White Alba Truffle. Yang tadi udah spoiler itu, kalau tadi Black Truffle itu, White Alba Truffle ini harganya adalah $243.395. Hah? Oke, truffle ini cuma bisa ditemukan di Piedmont, Italia, dan yang menemukan itu adalah babi atau anjing yang memang harus dilatih khusus untuk menemukan white truffle ini. Dia selalu hidup liar ya, nggak bisa dikembangbiakkan. Itulah kenapa dia juga harganya mahal. Tapi harga fantastik itu 243.000 itu bukan harga pasaran juga, tapi melainkan adalah harga lelang kok. Tahun 2007 ada seorang bos mafia membeli sebuah giant white alba truffle dengan berat 1,5 kilo. Itu harganya segitu. Harganya per kilonya jadinya 243.000. Jadi 1,5 kilo mungkin harganya 400.000. Kayak gitu. Tapi kalau di harga di pasaran, kalau kamu misalnya beli di mana gitu, itu kayaknya lebih murah. Walau aku sempat cek nih di Google, gitu ya, ukuran white alba yang kecil, untuk white alba yang kecil, yang small, ukuran small, itu per pound-nya, per pound, 1 pound sekitar 0,4 kilo, itu harganya udah $2.000 sih lebih. Semakin gede, semakin mahal. Jadi, ya semurah-murahnya. Memang nggak sampai 243.000 ya per kilo. Tapi kalau 4.000 dolar per kilo, kayaknya kita yang sobat miskin ini mendingan makan coklat truffle aja ya. Mahal banget. 243.000 itu bisa dipakai buat beli rumah kayaknya. Oke, itu tadi adalah peringkat 10 sampai peringkat 1 dari bahan-bahan masakan yang paling mahal di dunia.
Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Eee, saya bersyukur karena favorit saya adalah cuman sambel, cuman cabe dan tomat dan terasi yang harganya murah-murah aja. Saya juga sukanya cuman tempe dan tahu. Dagingnya pun oke lah, tapi nggak perlu daging wagyu gitu ya. Nggak perlu makan makanan yang mahal-mahal, jamur juga jamur-jamur kancing aja ya. Oke, tapi semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua, biar kita terbuka matanya bahwa, mmm, kalau misalnya nih dapat saffron, wah itu berkah banget karena mahal banget ternyata. Atau kalau memang berkesempatan makan, eee, white alba truffle, wah silakan Anda bersyukur sujud syukur karena itu adalah makanan mahal teman-teman, atau kaviar gitu ya, itu adalah makanan mahal. Kita perlu bersyukur, kita bisa makan makanan yang masih terjangkau gitu ya, dan nggak perlulah beli makanan-makanan yang mahal, yang penting kita menikmati segala syukur, segala apa yang diberikan oleh Tuhan, oke? Itu sekian dari video ini, please like, comment, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka. Please juga untuk subscribe ke channel Mbok Kunyah, karena pasti akan ada hal-hal menarik terkait dengan makanan, boleh kalau aku review, boleh ketika aku ngedu, atau mungkin aku melakukan riset seperti ini. Menyenangkan sekali riset makanan seperti ini. Oke? In the meantime, happy terus, semangat terus, dan kunyah terus.